Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa nahana 'anit ittiba'il hawa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi dzawil ihtida. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Sadaqallahul azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Qala al-musannifu wal muallifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang Allah muliakan, di awal langkah kita marilah sama-sama kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah di subuh yang berbahagia ini mentang memberikan kesempatan, mentang nejur kesehatan kepada kita nyoban Bandung, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sangat mulia. Tujuan dan maksud kita berada di dalam menasah yang mulianya, yang pertama sekali ialah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan Allah menyembunyikan ridhanya di dalam segala perbuatan taat kita. Allah hanya pegang pada perbuatan taat yang diduk ridha Allah, hanya pegang, hanya disebut oleh Allah. Pekeh bak sembahyang 5 waktu kita, ataukah pada salat rawatib kita, pekeh bak tahajud ataupun bak duha, hanya bukan. Allah menyembunyikan ridhanya di dalam perbuatan taat. Maka setiap perbuatan yang membawa kita kepada taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama sekali yang harus kita nyonit adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seandainya ridha Allah sudah kita dapatkan, ridha Allah kagedanya tume,
maka otomatis katanya akan tambang di dalam syurganya Allah. Karena tambang syurga katanya bukan daripada hasil ibadah katanya, akan tetapi masuk syurga kita dengan sebab ridhanya Allah. Maka niatkan segala perbuatan amalan kebaikan untuk mencari ridha Allah. Walaupun tengut-tengut jaga, nah yang tengut yang jaga, intinya kita niatkan ikhlas, kita niat untuk mencari ridha Allah. Jamaah na yang hajid bahasa Aceh jid, alhamdulillah. Karena punya urun-urun hajid bahasa Aceh, dia hendak tak jid bahasa Indonesia. Jadi walaupun lagian talau-lau hidup cepat hidup. InsyaAllah. Selawat dan salam sabi-sabi kena curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pula kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Doa kita bersama kepada seluruh alim-alim ulama yang mentengna di atas permukaan bumi Allah sebagai lampu penerang kegelapan kejahilan katanya di dalam permukaan bumi. Yang kami muliakan kepada tengku ilmu, yang kami muliakan kepada seluruh hadirin dan hadirat sidang jamaah yang Allah muliakan. Dalam kehidupan yang kita jalani sehari-hari, tentu semua kita ingin yang namanya mendapatkan kebahagiaan, baik bahagia itu di dunia dan bahagia di akhirat. Bahkan sehingga ada salah satu di antara kita menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan kebahagiaannya. Bahkan katanya menan itu bit matawro, bahkan matawro itu bit katanya kawai tadbit tak minta nafkah. Terbenamnya matahari kita kembali ke rumah. Iluh matawro baru tahu rumah. Tujuan tu tak minta nafkah untuk bisa membahagiakan dirinya, untuk bisa membahagiakan keluarganya. Namun yang harus kita garis bawahi, kehidupan kita di dalam dunia bukanlah sebuah tujuan. Kehidupan kita di dalam dunia bukanlah sebuah tujuan. Hudib katanya dalam dunianya kanlah tujuan bagi katanya orang Islam. Akan tetapi hudib katanya di dalam dunianya hanyalah sebuah perjalanan. Maka setiap perjalanan ada pengakhiran. Akhir daripada perjalanan kehidupan kita adalah kematian. Maka katanya hudib cuma dapreh pajan mati. Getanya utip tapeh giliran pajan roh malaikat maut kerja abad tadi. Maka dikarenakan hudib getanya kelah sebuah tujuan, hanyalah sebuah perjalanan. Bek tampe tak habis wate, tak habis umur, tak habis masa, cuma semata-mata mengejar kenikmatan dunia tanpa memikir sedikit pun bekal untuk katanya pulang ke akhirat. Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, padahal dunia madara'atul akhirah. Dunia yang sedang kita duduki ini merupakan tempat kita bercocok tanam yang insya Allah akan katanya panen kelak di yaumil akhirah. Maka uronyo nada pula nada panen.
hana tak pula hana tak panen. Ibaratkan urang gemugo kejak bulan padi. Wade mutim mugo nyana gemugo. Menyona gemugo na panen. Man hana gemugo wade gop jatah jak panen jak panen di. Hana hasil. Sehingga di yaumil hisab, di yaumil pembalasan katanya gebalah amalan katanya yang kalian dah kerjakan, sedangkan katanya dalam dunia hana tak pun amalan apa-apa bergebalah. Makanya yang harus katanya perhatikan untuk bekal akhirat. Maka ibarat katanya hidup dalam dunianya bagaikan seorang yang sedang nepula tumbuh-tumbuhan ataupun tanaman. Wate kepula tanaman gerawat, na pagi, na siram, na pupuk. Maka seandainya tanaman yang ditanamkan oleh seorang petani dijaga dengan baik-baik, maka insya Allah akan mendapatkan hasil panen yang memuaskan. Menancit getanya udip dalam dunia nata lakukan amalan kebaikan, nata kerjakan perbuatan wajib, bahkan perbuatan sunnah yang yang getanya apa? Yang getanya panen kelak. Maka menyonata kerjakan amalan napu ta panen. Hana tak kerjakan amalan kaku tinggal getanya preh dah kalian go panen. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Maka ibarat getanya dalam dunianya bagaikan seorang petani yang sedang menanam tumbuhan atau sayur-sayuran. Petani wate tanam sayur-sayuran tente di pagi. Tujuannya supaya binatang tidak dapat memakan tanamannya. Leh ke pagi getiram, leh getiram ke pupuk. Tujuan ini untuk bisa menghasilkan panen yang memuaskan. Begitu pula ibadah katanya. Ibadah yang kita kerjakan perlu kita pagar. Ibadah yang kita lakukan perlu kita siram. Ibadah yang kita kerjakan perlu kita pupuk. Menancit ibadah katanya perlu dah pagi, perlu dah tiram, perlu dah pupuk. Kepenyan manduk supaya hasil ibadah katanya kelak memuaskan. Jino pertanyaan di bak katanya. Kiban tengku cara tapadu ibadah. Kiban tengku cara tatiram ibadah. Kiban tengku cara tabuh pupuk ibadah. Maka cara untuk tapadu ibadah yaitu dengan ilmu tasawuf. Ketika kita melaksanakan ibadah, kedepankan keikhlasan. Baik ibadahnya ibadah yang raya ataupun ibadahnya ibadah yang kecil, maka utamakan keikhlasan. Karena menyohana ikhlas sesuatu amalan yang kita kerjakan, maka sia-sia. Yang cara pagi ibadah katanya. Maka perlu kita untuk belajar ilmu tasawuf. Adapun ilmu yang diwajibkan bagi kita, Nabi mengatakan di dalam hadisnya, penekun di Nabi, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu kewajiban di atas per individu laki-laki dan per individu perempuan. Wajib minta ilmu ada per individu katanya. Hana memada anak yang jauh buat daya, orang cik hana temayang, orang cik hana minta ilmu, hana memada. Karena ken Nabi wajib per individu. Yang banyak orang nak gebut ilmu nahu lafai kullu
kullu ala kulli kalimatin yang nak urang mufhum ilminahu lafai kullinya wa idafah kepada isim nakira memberi faedah umum afrad, maka wajib berindividu tanya. Adapun ilmu yang diwajibkan oleh Rasulullah untuk kita menuntut, yang pertama sekali yaitu ilmu tauhid, ilmu mengesahkan Allah. Ketika datang syubhat, ketika terus sesuatu yang menentang dengan akidah getanya, jut getanya tolak. Yang menyokajutnya kamu faham ilmu tauhid. Yang kedua ilmu fikih ataupun ilmu fiqh, ilmu yang menjelaskan tentang cara ibadah. Maka orang yang belajar ilmu fikih untuk sah ibadah yang ia kerjakan. Dan yang ketiga adalah ilmu tasawuf. Jadi 3 ilmu ini yang diwajibkan oleh Rasulullah di atas per individu tadi. Maka cara yang kedua untuk tasiram ibadah getanya ataupun untuk tabukuk ibadah getanya ialah dengan memberikan, menunaikan hak-hak dalam ibadah. Cara tasiram ibadah, cara tabukuk ibadah getanya iaitu dengan cara memberikan ataupun menunaikan hak-hak dalam ibadah. Temata hak dalam ibadah itu, hak dalam ibadah, setiap ibadah tidak luput daripada syarat, setiap ibadah tidak luput daripada rukun. Maka cara menunaikan hak daripada ibadah, tunaikan syarat, tunaikan rukun. Bumufum getanya tak syarat, betaturi tak rukun. Bek tampi syarat tak fikir rukun, rukun tak fikir syarat. Hana tak aku beda syarat, hana tak aku beda rukun. Maka ibadat getanya ibaratkan urang bulan tanaman tapi hana getiram, hana gebungku. Timoh aku belaya menang. Menajid hasil yang kita dapatkan pula. Getanya ibadah entah. Tembahyang wajib, tembahyang sunat, rawatib hanjut tu. Tetapi yang bertabuh minta ilmi. Cuma tabuh adanya. Bak jabut, bak minta ilmu, bak menghadiri pengajian, yang buruk. Yang kenyan yang tukang pelaya ibadah katanya. Maka ketika kita menghadiri pengajian-pengajian, secara tak langsung kita sudah menunaikan hak-hak dalam ibadah kita. Secara tak langsung getanya kata tiram ibadah getanya, kata buku ibadah getanya untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Maka ayah-ayah, ibu-ibu berkumpul getanya ni bak subuh yang mulianya dalam rangka kita mencari ridha Allah dan dalam rangka getanya mencari ilmu. Maka secara tak langsung bak subuh yang berbahagianya getanya kata siram ibadah getanya dan kata pupuk ibadah getanya. Maka dalam ibadah yang sangat diutamakan adalah ilmu. Nabi mengatakan al-ilmu imamul amal. Ilmu merupakan imam segala amalan yang kita kerjakan. Wal amal tabi'. Sedangkan amalan yang kita kerjakan mengikuti ilmu. Maka setiap amalan yang kita kerjakan harus didasarkan, harus dipondasikan oleh ilmu pengetahuan. Pemantang yang takut harus na ilmu. Karena kele Nabi al-ilmu imamul amal.
Amal yang kita kerjakan harus dipondasikan dengan ilmu. Bahkan karena ilmu merupakan imam segala amalan, sedangkan posisi imam berada di depan bukan di belakang. Maka untuk mengerjakan ibadah dahulukan ilmu bukan nafsu. Kerjakan ilmu, kerjakan amalan sesuai dengan ilmu bukan sesuai dengan nafsu. Diwateta pukul amalan bet mentire batace. Ketika kita mengerjakan ibadah bet mentire pecit benagure. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang Allah muliakan. Teman empat katanya tak dapatkan ilmunya. Pergi buat dadu di rumah setelah maghrib sama-sama dengan keluarga, kita membuka TV, menonton dengan keluarga. Apakah ketika kita duduk santai datang ilmu dengan sendirinya? Nabi mengatakan al-ilmu yu'ta la ya'ti. Ilmu itu didatangkan, tidak datang sendiri. Ilmunya payah tamida, handruh gera rumah ilmu. Maka seandainya tempreh ilmu wadeuro benar orang yang intah ilmu handruh. Karena sifat ilmu al-ilmu yu'ta la ya'ti. Ilmu itu didatangkan, harus kita berusaha. Di mana ada pengajian majlis ta'lim, kita hadir. Angkanya cara kita untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, maka insya-Allah ketika kita menunaikan hak-hak dalam ibadah, insya-Allah kelak kita akan mendapatkan hasil panen yang memuaskan. Ketika yaumil pembalasan, ketika di yaumil hisab, sehingga kitanya get membalas amalan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada judul kita pertama, bahwa kehidupan di dunia bukanlah sebuah tujuan bagi kita umat Islam, akan tetapi sebuah perjalanan. Ingat, yang namanya perjalanan ada pengakhiran. Akhir daripada perjalanan kehidupan kita adalah kematian. Ingat, kematian akhir kehidupan dunia, permulaan kehidupan akhirat. Tidak ada orang untuk dalam syurga dan neraka syarat meninggal ini. Karena kematian akhir hidup dalam dunia, awal hidup akhirat. Tidak ada orang untuk dalam syurga atau neraka, maka syarat ini mati ini. Maka gedanya tadu ino cuma tak prek-prek wajan giliran. Pertanyaannya, seandainya giliran katruh bak gedanya, apakah kita sudah siap? Bak tatren gudnya dong, habis umur tu. Ataupun untuk lehu ataupun singgah dan seterusnya. Pertanyaannya, apakah kita sudah siap menerima kematian? Kasiap mak layang, kasiap ayah. Siap hana siap, tetap yang namanya kematian menyokat roh jatah tetap roh. Idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal seseorang, maka Allah Ta'ala tidak mendahulukan ataupun mentakhirkan sedikit pun. Kata ajal kitanya tetap. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kemudian di dalam ayat lain Allah nakul kullu nafsin dha'iqatul maut. Di setiap yang menyawa pasti merasakan yang namanya kematian.
Maka katanya hudib dalam dunianya cuma taprek pajan giliran katanya. Siap hana siap di saat kadruh tempo tetap akan menghadap dunia, akan menghadap Allah Ta'ala tak belikat dunia. Maka pertanyaan ini siap hana siap, jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Perkah kita siap seandainya diucap oleh Allah ataupun hana siap dah, yang jawaban ini ada pada diri kita masing-masing. Maka yang manteng dan menuju panjang sihat badan oleh Allah Ta'ala, pergunakan dengan sebaik-baik mungkin. Mari kita kembali, mari kita taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah pada subuh yang berbahagianya kita yang akan baca kitab bacot yang menyangkut dengan taubat. Gimana yang ingin dipertanyakan, kadang yang ingin temannya boleh menyohana lanjut baca kitab. Al-babu salisu wa ashruna fi fadilati taubati. Bab yang ke-25 pada menyatakan fadilah taubat. Di setiap kesalahan yang telah kita kerjakan, setiap dosa yang telah kita lakukan, jalannya adalah taubat. Karena definisi daripada orang baik bukanlah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi orang baik orang yang mau bertaubat, orang yang mau menyesali di atas kesalahan yang ia kerjakan. Jadi urang kan urang yang hendak pernah melakukan kesalahan. Pasti setiap kita pernah melakukan kesalahan, kecuali para nabi-nabi karena mereka maksum. Bahkan Nabi mengatakan di dalam hadisnya, kullu bani Adam khata. Seluruh keturunan daripada Nabi Adam semuanya melakukan kesalahan. Maka hana puhira, paginya kita taubat, siangnya kita maksiat. Malamnya kita taubat, paginya kita ulang lagi maksiat. Hana puhira. Karena memang Nabi mengatakan setiap keturunan daripada Nabi Adam semuanya melakukan kesalahan. Cuman Nabi ngetambung baca tu. Wa khairul khata at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan ialah orang yang mau bertaubat, mau kembali kepada Allah. Maka ketika kata kerjakan suatu yang kesalahan, taubat. Kerjakan dong, taubat dong. Pakan lagi yang dengku, pakan kita selalu berumur dengan dosa, selalu dia kerjakan maksiat. Rupanya iblis pernah dia bertumpah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikende iblis, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wa izzatika wa jalalika, demi kemuliaan Engkau dan demi keperkasaan Engkau, la azalu agwi bani Adam madamat arwahuhum fi ajsadihi. Senantiasa aku, kata iblis, selalu akan menggoda keturunan daripada Nabi Adam madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama kekal roh dalam jasadnya, maka selalu aku akan menggodanya. Di hana penyirin pakan dah puput taat dan puput mati. Yang kata taubat lah kita puput dan mati memang kai bertumpah debi.
dimutumpah di iblis di hadapan Allah Ta'ala. Selama nyawa kita masih di dalam badan, maka selalu iblis mencari cara untuk menggoda kita supaya kita mengerjakan perkara-perkara yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyan hana pihira karena memang kan ditumpah ni iblis di hadapan Allah Ta'ala untuk mitangan kelak dalam neraka. Mitangan di sini. Ya. Teman kiban respon daripada Allah, wa izzati wa jalali ya mal'un, demi kemuliaanku dan perkasaanku kepada Allah Ta'ala, ya mal'un, wahai yang dilaknatkan. Di kata-kata mal'un nyan hanya pakai ke manusia. Yang merupakan titel mal'un, yang mendapatkan titel mal'un adalah iblis. Tibek kenggerak jika gelaknan dah. Bab dawa-dawa nah. Jika gelaknan drone. Hanya dia mendapatkan titel mal'un adalah iblis laknatillah. Penekali Allah Ta'ala, la azalu aghfiru lahu mastaghfaru li dhunubi. Neken li Allah Ta'ala ba iblis nyan, senantiasa aku selalu mengampuni keturunan daripada Nabi Adam selama dia mau bertaubat, selama dia mau kembali kepada jalan yang benar. Maka hanapu sedih hati, hanapu gede. Sebesar apapun dosa yang dia kerjakan pasti dia ampun, kecuali innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna lidzalik, wa yaghfiru ma duna lidzalik kiban, wa yaghfiru ma duna, dan Allah mengampuni dosa syirik. Yang hanya ampun di Allah Ta'ala cuma dosa syirik. Dosa lain mandum ampun di Allah Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah menggambarkan walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Seseorang yang telah melakukan kekejian yang kagak buruk, aw zalamu anfusihim kagak zalim diri lo, ternyata wadana kubur kesalahan tingat ke Allah. Watai katingat ke Allah mengelaki diampun, menyona kejadian yang seperti demikian, maka kita termaksud orang-orang yang bertaubat. Ciri-ciri orang yang bertaubat, orang ketika melakukan kesalahan sadar bahawa itu kesalahan yang dia kerjakan, maka orangnya mantang neputunyo oleh Allah Ta'ala. Yang gawat ketika melakukan kesalahan tetapi mereka tidak sadar bahawa itu salah, nyangka getuk pintu hati. Di saat kita lakukan kesalahan, kita yang sadar bahawanya kesalahan, sehingga di saat sadar kita taubat kepada Allah. Berarti orangnya mantang membuka pintu hati oleh Allah Ta'ala. Sebaliknya, ketika melakukan kesalahan, orang hendak depu bahawanya butalah. Dengan orangnya kan itu mata hati oleh Allah. Maka tamu doa kitanya baik termaksud orang-orang yang kan itu pintu hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, tubu taubat olehmu ilallah kepada Allah akan sebagai taubat nasuha. Allah menyerukan kepada kita orang yang beriman, di saat kita sudah melakukan kesalahan, di saat kita sudah melakukan dosa,
maka Allah menyeru kepada kita taubatan nasuha untuk mengerjakan taubat. Taubat yang dimaksud adalah taubat nasuha. Nanti ada syarat-syarat untuk dikatakan dengan taubat nasuha. Kata Hasan Basri radhiyallahu anhu, bermula taubat nasuha itu menyesal dengan hati dan istighfar dengan lidah. Hasan Basri mengatakan bahwa definisi daripada taubat nasuha menyesal dalam hati dan istighfar di lidah. Setelah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, timbul penyesalan di dalam hati. Kemudian lidah mengucapkan istighfar, mengucapkan meminta ampun, meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang definisi taubat nasuha menurut Imam Hasan Basri. Menyesali di dalam hati kita sudah sesalkan perbuatan yang kali kita mengerjakan, kemudian di lidah kita istighfar, maka boleh istighfar. Saat melakukan kesalahan, cara taubat menyesali di dalam hati dan perbanyak istighfar di lidah kita. Yang dengan taubat nasuha. Dan meninggalkan maksiat dengan segala anggotanya. Setelah kita menyesal di dalam hati, kemudian istighfar di lidah, dan kita tinggalkan segala maksiat anggota kita. Baik maksiat berupa lisan, taklikun juga, tampat juga. Karena di saat duduk nyancitna bungong haba ke. Tah bungong haba ken juga. Nyankan bungong haba, apui haba bayang. Nyancit kamangat menyo kata du pulau rino, duduk bak pantu kana bomamplang, kana bojambe ke pegalincah. Nyancit kamangat haba na. Kai tupit bunga-bunga haba. Tetap matalah, tetap bahan kegegok. Maka jauhi maksud anggota. Baik anggota lisan kita, anggota kuku yang lain. Dan cita-cita bahawa tiada kembali kepada maksiat selama-lamanya. Setelah kita menyesali di dalam hati, kemudian kita istighfar di lidah, di mulut kita, kemudian kita tinggalkan maksiat anggota tubuh kita, dan kita sesali perbuatan yang telah kita kerjakan. Maka 4 tersebut seandainya kita kerjakan, maka kita dikategorikan taubat nasuha. Benapa? Yang pertama, menyesali di dalam hati kita. Yang kedua, istighfar di lidah. Yang ketiga, kita tegakkan anggota badan kita untuk berbuat maksiat. Yang keempat, kita jangan sampai mengulangi perbuatan yang sama. Harus ada dalam hati kita bahawa perbuatan tersebut tidak akan kita ulang lagi. Maka apabila ada 4 perkara yang tadi, kata Hasan Basri, kita sudah dikategorikan dalam orang yang taubat nasuha. Maka seandainya gugur salah satu daripada 4 tadi, maka kita jauh hana gupunan taubat nasuha. Kucit cuma gupunan taubat. Cuma dinamakan dengan taubat, belum sampai tingkatan taubat nasuha.
Kata Abi Ibnu Qa'an dan Mu'adz bin Jabal dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, penekeleureunyo taubat nasuha itu bahwa taubat ia kemudian tiada kembali ia kepada dosa seperti tiada kembali laban kepada yang memusuhnya. Jadikan Ibnu Ka'ab, Mu'adz bin Jabal dan Umar bin Khattab, taubat nasuha itu bandingannya seperti seorang ibu yang sedang menyusukan anaknya, kemudian laban susu yang ia berikan kepada anaknya tidak kembali lagi. Di taubat nasuhanya bagaikan orang ina gebi susu, gebi asi kepada anak. Wate gebi asi kepada anak, asinya naiwo tema kurinanya. Anak asinya dalam mulut seorang anak. Menangkeh taubat katanya. Ketika memang katanya kabutul-butul kita tinggalkan, hanali tak kerjakan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah, maka ibaratnya sama lagi bunuh, tidak lagi kembali susu yang diberikan oleh seorang ibu kepada anaknya. Menancip menyokata cita-cita untuk taubat bele puput amalan kejahatan, amalan yang hanagetnya. Yang bandingan yang berbandingan oleh Sayyidina Umar, Ibnu Qa'an dan Mu'adz bin Jabal. Yang bandingan. Kemudian Nabi SAW mengatakan di dalam satu hadis, at-taibu min dambi kaman la dambala. Seseorang yang taubat daripada dosa itu sama seperti seseorang yang tidak ada dosa. Di menyogetanya butai-butai taubat nasuha, maka sama seperti getanya hana dosa dia. Maka setiap kesalahan yang kita kerjakan yang hanya membaca istighfar. Walaupun ada sebahagian yang mengatakan dengan sebab tak istighfar yang ampun dosa katanya. Memang hanya telah. Tetapi yang maksud diampunkan dosa kecil. Adapun dosa besar, itu cara untuk mendapatkan pengampunan daripada Allah, yaitu dengan taubat nasuha. Ingat, dosa yang diampunkan cuma semata istighfar, dan merantiknya dosa ubur. Adapun dosa besar yang pernah kita kerjakan, baru mendapatkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara taubat nasuha. Maka menyuhana taubat nasuha hanya ampun oleh Allah. Kadang masa-masa muda roh tak kerjakan dosa-dosa raya, maka nyokut nak kesempatan oleh Allah taala untuk kena perbaiki diri, untuk kedanya taubat kembali kepada Allah. Kemudian dan syarat taubat itu 3. Syarat taubat ada 3. InsyaAllah sempurna syarat, maka kita dinamakan dengan orang yang taubat. Yang pertama, meninggalkan dosanya. Syarat taubat yang pertama, meninggalkan dosanya. Dosa yang telah kita kerjakan setelah kita taubat, kita tinggalkan, berencana ulang lagi. Yang syarat taubat. Yang rencana taubat
kesalahan yang telah pernah kita kerjakan jangan diulang lagi. Itu syarat yang pertama untuk taubat. Kedua, menyesali atasnya. Syarat yang kedua untuk dikatakan taubat, kita menyesali terhadap apa yang telah kita kerjakan. Benar penyesalan. Benar penyesalan sehingga kita mendapatkan syarat yang kedua. Tema yang ketiga, ketika azam cita-cita bahawa tiada kembali kepada umpama ini. Syarat yang ketiga taubat, kita bercita-cita, kita jazamkan dalam hati kita bahawa tidak kita kembali lagi kepada dosa yang telah kita kerjakan tadi. Maka 3 syarat ini untuk kesempurnaan taubat kita. Sempurnakan 3 syarat, maka insya-Allah kita akan dinamakan dengan orang-orang yang taubat. Ada satu cerita dihikayahkan telah meriwayat oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa ada seorang pemuda yang mana kesalahan yang telah ia kerjakan begitulah besar. Watenyan pemudanya kalipoh urung tikurung pluh tikurung roh. Dia sudah membunuh orang 99 orang. Sehingga dia bertanya kepada seseorang, pat na urung yang ahli ibadat, pat na urung yang lebih malim di tempatnya. Disuruh oleh urungnya tagonya tidak menyembah katanya. Maka berangkatlah pemuda tersebut ke tempat itu. Datanya mbak urung alimnya, datanya mbak urung ahli ibadatnya. Wahai urung alim, lon kalon pah urung tikurung doh tikurung roh. Apakah ada bagiku pintu taubat? Saya sudah membunuh 99 orang. Adakah bagi saya pintu taubat? Na jalan kelon untuk taubat? Nutuut leurungnya menyonyan kesalahan yang kata kerjakan, hana jalan untuk kata taubat. Menan didengar oleh tigamnya langsung hidarah. Ibegenap juga nyata. Lantung hidarah ibegenap urung alimnya pah tertu. Itu bila ijak dalam kampungnya ditanya mbak urung. Ino patna urung yang ahli ibadat yang alim. Gejawab dia urung yang tagonya dia. Gejak terbak tagonya. Getanya wahai urung alim, lon nibak saatnya kalun pah urung kagena tertuh lo. Ka tertuh lo genap. Pekeh na jalan, apakah ada jalan bagiku untuk taubat? Dijawab oleh ulun alimnya, apa yang mendindingkan engkau antara engkau dan taubat? Yang penyebab antara gata dengan taubatnya terhalang itu. Sebesar apapun kesalahan yang engkau kerjakan, maka lebih besar lagi maghfirah pengampunan Allah. Waten dengar lagi nya. Kemudian nekelew alim nejak tagonya innan na urung ahli ibadat. Nejak kenan innan na ibadat innan na taubat. Maka berjalanlah laki-laki muno nejak
dari tempat natanya bak urang alimnya nejak bak lokasi yang ne pegah di urang alim. Ternyata belum sampai di tujuan, datanglah kematian, meninggal di pada jalan. Meninggal urang yang rencana taubatnya. Datanglah dua malaikat, malaikat azab dan malaikat rahmat. Tok dua malaikat. Berkata oleh malaikat azab, wahai malaikat rahmat, puput gata gelau nyo jatah lo. Puput gata gelau nyo jatah lo. Semasa dia hidup, dia tidak pernah melakukan amalan kebaikan. Maka uronyo jenazah pemudanya nekeli malaikat azab nyo jatah lo. Ni jauh di malaikat rahmatnya jatah lo. Memang pemudanya hendak pernah ibadat. Dia tidak pernah melakukan amalan kebaikan. Tetapi ia bercita-cita untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kamu dawa dua malaikat. Kemudian turunlah malaikat maut. Nejak malaikat maut nepa serupa do lagi serupa manusia. Kemudian malaikat maut tersebut menjadi hakim antara malaikat azab dan malaikat rahmat. Nekun di malaikat maut kita ulung tak ukur antara tujuan pemuda tersebut rencana beribadah dengan negeri yang ia sebelumnya. Kita ulung ukur tonton. Ternyata ketika malaikat tersebut mengukur lebih dekat kepada tempat yang ia ingin taubat tersebut, maka wajibnya nekun di malaikat rahmat nyo jatah lo. Dari kisah tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahawa bercita-cita kita untuk bertaubat tetapi tidak ada kesempatan, memang butai-butai kita yakin ingin taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampunkannya. Karena cita-cita kitanya setelah kadang kita lakukan kesalahan, taubat. Sebaik-baik taubat, taubat nasuha. Kadang hantuh dikatakan taubat nasuha. Paginya kita taubat, siangnya kita maksiat lagi. Berarti cuma taubat mantap, hana taubat nasuha. Kemudian Nabi pernah berkata di dalam hadis yang lain, an-nadamu taubatu. Bermula penyesalan itu taubat. Di saat kita melakukan kesalahan, kemudian timbul bagi kitanya penyesalan, caranya adalah taubat. Karena kata Nabi, an-nadamu taubat. Orang yang wattaibu min dzambi kaman la dzambalah. Orang yang taubat daripada dosa seperti orang yang tidak lagi ada dosa. Kemudian Nabi berkata lagi, ma min syai'in ahabba ila Allah Ta'ala min syababin taibin wa ma min syai'in abghadha ila Allah min syaikhin muqimin ala maksiatih. Allah terlebih cinta kepada pemuda yang pemuda tersebut selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah paling cinta kepada pemuda, Allah paling cinta kepada pemudi yang selalu beribadah, yang selalu bertaubat kepada Allah. Bahkan karena kebanyakan daripada pemuda, kebanyakan daripada pemudi
urungnya udip dalam kelalaian. Maka seandainya na tidur anak dara, na tidur anak muda, beliau gigih dalam beribadah, dalam mencari ilmu, dan maka pemuda dan pemudi tersebut merupakan salah satu orang yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat para pemuda-pemudi yang lain sibuk dengan gaya, sibuk dengan budaya mewah, sibuk dengan berfoya-foya, tetapi dia sibuk dengan mencari ilmu, sibuk dengan memperbaiki diri, sibuk dengan bertaubat. Maka pemuda itu merupakan orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Allah lebih marah kepada orang yang sudah tua tetapi berkekalan dalam dosanya. Getanyo katuha, getanyo katuha untuk yo bahasa Aceh. Tetapi hana sadar diri getanyo katuha. Selalu getanyo istiqamah dalam melakukan kesalahan. Yang urang tuha yang laginya katuha hana sadar diri, maka urang laginya urang yang paling murka, urang yang paling membengih Allah Subhanahu wa taala. Maka ayah-ayah, ibu-ibu, seandainya kita sudah berumur 40 tahun, umur kapetun gedanya, tetapi tidak ada perubahan dalam ibadah gedanya. Dalam artian ketika gedeo tinggalkan sembahyang tidak merasa terbebani gedanya. Masuk waktu zuhur, kemudian lewat waktu zuhur kita tidak mengerjakan solat, kita biasa saja. Memang laginya kaputun gedanya hana sadar, ditakutkan akhir daripada kehidupan kita adalah su'ul khatimah. Maka menyokap pelutun sembahyang hana ideng lo yang bahaya. Payah koreksi diri. Wate jamu wate sembahyang kedai mana merasakan beban yang bahawa suatu kewajiban bagi kita. Sedangkan muka pelututnya hati-hati. Yang kena tanda-tanda su'ul khatimah. Padahal kita selalu berdoa, Allahumma khtim ajalana bi husnil khatimah. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, su'ul khatimah. Maka ayah-ayah yang kapur-pur yang pakai ni diuntung. Baik pakai ni diuntung. Mehotat pakai dalam rumah mentau. Baik bak pekan dengan diuntung. Menancit puri dia. Menyong kalbu 50 wadah neduk di keremuk, baiklah membuka jilbab, baik ni hayak-hayak ke keremuk ni. Rambut merupakan aurat, mehotat dan belum buka lambung. Bahkan seorang laki-laki yang memakai celana pendek yang di atas lutut, seandainya dilihat oleh mahramnya itu haram. Walaupun yang kalian anak roh tetap haram. Karena aurat kita sesama mahram kita adalah antara pusat dan lutut. Maka tiduran agam, tiduran inang kalian pembayangnya haram. Begitu ulama. Walaupun yang kalian dan ini kamu rencana pakai lupuntung, pakai di bawah lutut. Bahkan yang sangat disayangkan menjauh bukan menjauh pupi dengan lupuntung. Yang baik ni. Memang kaput lutut katanya ulanian, yang tanda katanya su'ul khatimah. Sedangkan dia tabi dalam doa bi husnil khatimah, beget penutup getanya. Mungkin pertemuan getanya di bak uranya cukup sekian.
di mana ada kesalahan, kejanggalan, tutur bahasa, mungkin kurang berkenan, berdat Tuhan lagi maaf. Menancit pe yang kami tapgah ni bak subuh yang berbahagianya, terutama sekali wujud sebagai pelajaran bagi tuan dan umumnya kepada seluruh hadirin dan hadirat sidang jamaah yang Allah muliakan. Adat biasa kibat? Biasa je adat kibat? Tak baca doa ataupun ada pertanyaan kibat? Ibu-ibu yang muda-muda, ibu-ibu, ayah-ayah, apa yang ingin ditanyakan boleh silahkan. InsyaAllah akan terjawab dengan kemampuan kitanya. Di mana untuk nak kekurangan, InsyaAllah seandainya nak pertemuan kali itu akan tersempurnakan. Yang baik ditanya tawai mana umbo mana. Tawai mana umbo mana oleh punya kemerayaan. Kiban hana menyohana untuk dengan baca doa semoga Allah beri keberkahan dalam pertemuan bertanya yang bak buahnya. Dan pertemuan bertanya yang bak buahnya pertemuan pertama. Walaupun pertemuan pertama wujud kesedaran katanya. Dia merempok berjalan, tolong ayah siapa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Allah ya Karim. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اجعل صلاتنا ودعاءنا وتوبتنا يا الله صلاة ودعاء وتوبة مقبولا ولا تجعل صلاتنا ودعاءنا وتوبتنا يا الله صلاة ودعاء وتوبة مردودة. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله صلى الله على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم ويبارك عليه. تقبل الله منا ومنكم. Hanya sekian dan demikian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.